Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ma ba'd. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, pengurus Yayasan Darussalam dari pembina, pengurus dan pengawas. Saya tidak tahu saya masuk mana ya. Jadi sebenarnya saya masuk mana saya tidak tahu. Yang penting kalau diundang insya Allah saya datang ya, alhamdulillah. Walaupun bukan pengurus saya datang. Jadi tujuan saya ke sini sebenarnya kepingin mempererat tali silaturahim. Itu yang paling utama ya. Walaupun dulu-dulu mungkin belum terpikir ke situ, tapi akhir-akhir ini saya punya komitmen, pokoknya kalau masalah kumpul-kumpul insya Allah datang. Apalagi di tempat yang indah seperti ini. Walaupun saya punya agenda lain, saya cancel demi untuk Darussalam ini. Karena memang berkumpul itu penting ya, penting. Selain, jadi kalau cuma ceramah terus bosan Pak. Sebenarnya kesini itu saya nggak mau ceramah, nggak tahu kenapa tiba-tiba. Ini tadi sebenarnya dadakan, nggak ada agenda Ustaz Zain ceramah itu nggak ada. Ya. Jadi saya datang kepengen mendengar suasana, kepengen keakraban, kepengen mengenal satu dengan yang lainnya. Saya bertahun-tahun di Darussalam banyak nggak kenal nama-namanya, wajahnya mengenal semua, tapi namanya nggak kenal. Nah, dengan di sini insya Allah kita saling mengenal, dekat ya. Karena kalau saya perhatikan, kalau kita kan bicara yayasan Pak tadi ya, tapi yayasan ini yayasan yang menaungi masjid. Jadi saya akan bicara banyak ke masjid. Jadi Masjid Darussalam itu kan termasuk safnya yang rapat lah ya. Sawu sufu fakum. Ya, kalau ini pembahasan masjid, luruskan saf ya. Karena kalau safnya tidak lurus dan tidak rapat, itu akan menjadi fatah talifu kulu bukum ya. Hatinya akan bercerai-berai. Jadi ternyata gesekan apa ya? Gesekan kulit ya. Makanya saf yang rapat itu kan saling menggesek kulitnya, tidak harus rapat banget sampai apa yang di sebagian teman yang harus pundak dengan pundak, tumit dengan tumit, itu susah itu Pak. Itu mimbabil mubalah kok, tidak harus seperti itu. Bayangkan kalau kita setiap hari cuma ngurusin tumit, pundak, enggak khusyuk akhirnya. Itu maksudnya yang penting safnya jangan renggang banget, minimal menyentuh kulit. Nah ini ada filosofi sentuhan kulit itu penting. Pak Wifik mana Pak Wifik tadi? Sentuhan kulit itu penting. Nah, dengan sentuhan kulit itu hati kita itu akan bergetar, akan menyatu ya. Makanya kalau ketemu kita salaman itu sunnah. Kenapa? Karena dengan salaman itu hati kita akan menyatu. Saf itu kalau nyentuh itu akan menyatu. Sudah pernah kita teliti di beberapa masjid yang safnya panjang, yang safnya renggang, itu antara jamaah tidak menyatu hatinya. Sering terjadi keributan. Kenapa? Nyentuh aja tidak mau. Nah, mungkin sentuhan di masjid mungkin kurang kurang fleksibel, maka dipindah ke tempat-tempat seperti ini. Karena di sana kan ubudiyah, perlu kita muamalah seperti ini di tempat yang kondusif sehingga ukhuwah kita jadi erat. Ini tujuan utama kita, tidak sekedar rapat tapi juga untuk meningkatkan ukhuwah ini yang saya rasakan kalau kita kumpul bersama. Ibu yang kami hormati, maka kemudian saya lihat juga bagaimana masjid pada zaman Rasulullah SAW itu pertama kali hijrah. Tadi masih apa itu yang bagian Pramisda tadi apa namanya? Prismada tadi. Itu kan hijrah, baru hijrah ya, Mas namanya. Lah hijrah itu pertama kali memang bangun masjid, benar tadi. Hijrah itu pertama kali bangun masjid. Rasulullah itu kata hijrah ada 3 yang dikerjakan. Pertama bangun masjid, ada orang fisik. Fisik itu harus ada, pusatnya itu harus ada. Bangunan masjid. Lah masjid itu jadi pusat kegiatan pada zaman Rasulullah SAW. Maka Masjid Darussalam itu sebenarnya sudah nyunah banget. Seluruh kegiatan pusatnya di masjid. Lah masjidnya selama ini tidak cukup, maka direnovasi jadi luas. Nah, itu bagus Pak.
Karena banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Masjid Darussalam. Harapan umat banyak digantungkan ke Masjid Darussalam. Selain masjid-masjid yang lainnya, kami mengharapkan Masjid Darussalam nanti kedepannya menjadi masjid masjid percontohan di Indonesia. Ya Rabbal Alamin. Maka perlu musyawarah seperti ini. Lah ketika membina masjid, Rasulullah SAW melakukan langkah kedua, yaitu mengukhuwahkan antara muhajirin dan ansor. Nah, ini bisa dilakukan di Masjid Darussalam. Kita berasal dari berbagai daerah, berbagai kalangan menyatu menjadi satu di Masjid Darussalam itu. Ini sangat bagus sekali. Itu yang kedua. Ya. Kemudian, besok insya Allah Januari itu ada raker di Yayasan Dewan Dakwah Islam Indonesia di Jogja. Itu salah satu acaranya adalah ada namanya seminar tentang 3 pilar dakwah yang dicetuskan oleh Bapak Muhammad Nasir, yaitu pilar masjid, pesantren dan kampus, MPK. Itu 3 pilar dakwah: masjid, pesantren dan kampus. Ya. Lah di Darussalam ini sebenarnya sudah bisa diwujudkan masjid, pesantren dan kampus sekaligus. Ya, maka tadi saya dengar usulan-usulan tadi, terpikir banyak ide. Pertama, usulan beberapa bapak tadi, termasuk Pak siapa tadi, Lazuardi ya. Itu bahwa di Darussalam itu jangan sekedar ceramah-ceramah saja, itu namanya pengajian saja, Pak. Pengajian itu ya sekedar dengar selesai, kayak khutbah Jumat selesai sudah. Itu untuk tazkiyatun nafas, namanya mau'idhah hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhah al hasanah wajadilhum billati hasan. Yang kita lakukan baru mau'idhah hasanah, menggerakkan hati, tapi wajadilhum bil hikmah. Masalahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan wajadilhum billati hasan belum, atau belum maksimal. Maksudnya bahwa tidak sekedar pengajian, ya, termasuk kuliah subuh juga, itu kan cuma ya kita dengar yang dikeluarkan bapak-bapak tadi, cuma dengar, habis itu selesai. Kita aja penceramah aja, kalau sedang ceramah sudah mempersiapkan berbagai tulisan dalil, itu bisa lupa, Pak, sebulan depan. Bagaimana yang tidak ceramah gitu, masuk seluruh informasi di otak kita, bingung menyaringnya, kan gitu. Semakin banyak informasi semakin bingung. Memang tahu, tapi kapan mengeluarkannya, di mana, sampai kalau ustaz siapa, jadi enggak terukur. Makanya perlu, namanya kalau dalam penulisan buku, banyaknya informasi dalam otak ini perlu diklasifikasikan. Maka umpamanya supaya ringan beban otak saya, umpamanya saya menulis buku itu meringankan beban otak. Judul-judul, tema-tema tertentu untuk meringankan beban. Oh, yang ada di otak itu bagian namanya Ahlussunnah wal Jamaah khusus saya buat buku umpamanya. Bagian tentang fikih takziah kita buat buku, fikih tentang pernikahan. Nah, itu beberapa buku supaya otak ini enggak terbebani dengan banyaknya informasi. Lah, oleh karena itu usulan tadi sangat bagus sekali kalau nanti ke depannya dan Masjid Darussalam itu enggak sekedar ceramah kajian umum, tapi perlu membuat kelas khusus. Dan Darussalam bisa, tadi uang zakat berlebihan, kan saya dengar kan, zakat itu berlebihan, itu bisa diarahkan kepada pembuatan kelas-kelas itu. Kelas dalam arti kata tadi bisa bentuknya pesantren dan bisa bentuknya kampus. Nah, saya agak mengomentari dikit masalah pesantren, karena kita juga membina pesantren Al-Islam yang alhamdulillah juga ada beberapa bantuan dari Masjid Darussalam, ya, pesantren tahfidzul Quran. Jadi karakter mahasiswa begitu, Pak. Kalau kita nggak tegas, memang gitu mahasiswa. Oleh karena itu saya juga usul sekaligus, kalau bisa mahasiswa itu duduk paling depan, bukan hanya sholatnya aja duduk. Kalau ceramah, coba nanti Sabtu kedua saya kan insya Allah ngisi, itu minta supaya mahasiswa itu ada berapa, ada 20 mamanya, itu paling depan, duduk pakai kursi. Nah, nggak apa-apa, bapak-bapak senderan sambil ngantuk nggak apa-apa, bapak udah capek. Tapi mahasiswa ini harus di depan. Itu ngajari disiplin. Jadi kayak HP, kalau di tempat kami HP dilarang sama sekali, HP laptop dilarang sama sekali karena itu mengganggu sebenarnya. Itu paling tidak buat kursi wajib itu ada.
insya Allah itu melatih kedisiplinan. Kedepannya bukan hanya tahfidzul Quran, kita kepengen di Darussalam itu mahatnya mahat Ali. Mahat Ali itu bukan hanya tahfidzul Quran, tapi juga pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Maka kedepannya saya usulkan yang menyantren di Darussalam itu kalau bisa lulusan pesantren. Kita saring lulusan pesantren yang sudah tahu bahasa Arab, sehingga di situ tinggal manggil ustaz-ustaz yang kaliber kan banyak sekali Darussalam itu untuk membina menjadi dosen di pesantren itu. Jadi pakai bahasa Arab, Pak. Nanti kurikulumnya bahasa Arab. Sehingga kedepannya kalau nggak kita kirim ke luar negeri, paling tidak mereka bisa mengganti ustadz yang uldur itu bisa. Ya, khutbah Jumat, ceramah itu bisa insya Allah. Maka perlu untuk pesantren ini nanti kita bicarakan sendiri supaya lebih kualitas. Lah untuk kampus tadi, saya mengusulkan tadi seperti yang disampaikan tadi bahwa perlu kelas. Salah satu contoh, saya berkali-kali di dalam ceramah mengusulkan supaya ini kan lagi pelebaran Masjid Darussalam. Minta dibuatkan ruangan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya, sakinah aja. Lah, ruangan itu fungsinya satu untuk pusat konsultasi keluarga. Masjid Darussalam itu kan banyak jamaahnya, tapi juga ada sebagian dari mereka itu galau di dalam mengurusi keluarga. Maka sampai dibentuk grup ta'addud Darussalam. Siapa yang bentuk ya? Taufik ya. Ta'addud Darussalam, saya dimasukkan. Ya. Itu orang cuma kerjaannya ya cuma ngirim foto. Tapi nggak ada yang berani melaksanakannya. Ya. Ini udah setengah 12, cepet banget. Belum apa-apa sudah habis waktunya. Ya saya percepat ya. Jadi maksud saya begitu Pak. Lah nanti kalau masa itu jadi ada ruangan khusus konsultasi keluarga. Jadi ada divisi keluarga masuk di dalam konsultasi di situ, termasuk nggak apa-apa nanti ta'addud Darussalam dan sebagainya. Saya juga bawa istri saya yang satu ditaruh di mana nggak tahu biar memantau kita. Ya. Yang kedua maksud saya tadi, jadi walimahan itu kemarin saya lihat beberapa walimah di masjid itu kasihan banget Pak. Itu kan masjidnya kecil Firdaus itu ya, ruang Firdaus itu kasihan banget Pak. Tempat duduknya itu nggak bisa, kita masuk itu nggak bisa karena tempat duduknya itu mepet banget, terlalu kecil. Lah ke depan kita minta ya supaya ruangan untuk walimah itu agak luas sehingga makannya bisa duduk, supaya menghindari kebiasaan walimah orang-orang luar itu yang makannya berdiri Pak. Nah itu harus berubah itu. Di Masjid Haram disediakan. Insya Allah nanti kalau ada yang mau nikah lagi bisa di situ Pak. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh. Ya, itu oleh karena itu kita mendukung tadi ada kelas khusus fikih. Saya lebih senang mengajar mahasiswa yang duduk begitu nulis daripada umum. Kalau umum ini kan banyak yang lupa karena nggak dicatat. Tapi kalau sudah mahasiswa 10-20 serius masuk di situ buat kelas khusus, itu insya Allah dia akan jadi kader. Maka ada namanya sertifikat lulus dari kampus Darussalam, walaupun namanya pelatihan lah. Kalau terlalu kampus pakai pelatihan. Fikih, ada tafsir, itu mungkin bisa biaya ada semua Darussalam itu, tinggal kemauan saja. Itu usulan saya seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Itu luar biasa nanti jadi Islam Center Darussalam itu nanti luar biasa, ada kampusnya, ada pesantrennya, ada masjidnya, luar biasa. Itu saya bercita-cita seperti itu ya. Kemudian kemarin saya baru saja juga ikut rapat atau namanya seminar ya, Koalisi Nasional Anti Pemurtadan, ada di mana di dekat Lembah Karmel itu ya, Cianjur ya. Itu saya lihat beberapa anggota Darussalam itu masuk ke situ ya. Maksudnya dalam rangka namanya Multaqa Dai Mu'allaf dan Kristolog Nasional. Nah, maksud saya juga mereka juga kepengen kaderisasi, bisa kerjasama dengan Darussalam ya. Umumnya ada kelas khusus kristolog. Dan nanti kita kan punya rumah mu'alaf, itu bisa gabung ke situ. Dan Darussalam mungkin bisa mendorong mereka untuk lebih maju. Itu juga bisa diusulkan kelas kristolog umumnya, digodok untuk menjadi kader-kader para kristolog karena pemurtadan banyak terjadi di Indonesia ya.
kemudian ya itu diantara yang bisa saya sampaikan karena waktunya habis. Jadi paling tidak Bapak dan Ibu sekalian, ringkasnya kami dan saya pribadi merasa senang berada di depan dan di antara Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan pergumulan kita ini membawa berkah ya, dan mempererat ukhuwah kita. Semua hal kalau kita bicarakan bersama, insya Allah itu akan baik. Wa syawirhum fil amri musyawarah, ya, kita musyawarahkan. Dan saya sami'na wa ta'na terhadap keputusan yang ini. Yang jelas suasana seperti ini perlu kita langgengkan, perlu kita biasakan supaya nanti kita bisa lebih maju. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.